sini kita akan membahas tentang filosofis Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Jadi, Pancasila itu merupakan 5 sila yang menjadi landasan dan pedoman negara Indonesia, dengan burung Garuda sebagai lambangnya. Nah, Pancasila ini berasal dari kata Sanskerta, yakni panca yang berarti 5, dan sila yang berarti asas. Seperti yang kita ketahui, kelima sila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, filosofis Pancasila ini diartikan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Filosofis Pancasila juga merupakan nilai-nilai dari Pancasila sebagai pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan cerminan dari perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai eksistensi negara Indonesia dengan negara-negara yang lainnya. Nah, filosofis Pancasila tentunya memiliki peran dan fungsi, yakni sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala hukum sumber, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, dan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia secara filosofis tentunya memiliki eksistensi yang tumbuh dalam masyarakat, yaitu secara ontologis Pancasila memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Secara epistemologis, Pancasila telah memiliki kebenaran sehingga mampu mempersatukan masyarakat Indonesia. Secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang imperatif atau mengharuskan. Dan secara antropologis, Pancasila adalah dasar hakikat mutlak monopluralis manusia. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, rekan saya akan melakukan sosial eksperimen. Jadi jangan di-skip ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Riswati Asifa dari kelompok 3 Landasan Pendidikan kelas 1F akan melakukan sosial experience mengenai falsafah Pancasila. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang saya sudah bersama anak-anak yang berada di lingkungan rumah saya. Namanya siapa? Rika. Kelas 6. Apa sih yang kamu ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah dasar negara. Ada berapa sih Pancasila? Ada 5. Sebutkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kan kamu sudah mengetahui ya poin-poin Pancasila. Coba sekarang sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari pada sila ke-1. 1. Rajin beribadah, 2. Taat kepada agama, 3. Tidak selalu sholat, 4. Tidak menjelek-jelekan agama orang lain, 5. Toleransi. Ya, nah. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Berapa? Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oke. Sekarang aku mau nanya ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah pedoman hidup. Ada berapa Pancasila? Ada 5. Coba sebutkan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sekarang aku mau nanya ya. Apa sih yang kamu rasakan gitu fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kamu? Pancasila membuat nyaman bernegara. Oke. Baik, terima kasih ya. Ya, Oke, dengan siapa? aku Kelas berapa? Apa sih yang kamu ketahui tentang Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara. Terus ada berapa Pancasila? Ada 5. Sebutkan sila ketiga dalam Pancasila. Persatuan Indonesia. Terima kasih ya.
pendidikan selalu menjadi sorotan dalam upaya pembangunan di setiap bangsa. Begitupun di Indonesia, pendidikan selalu menjadi tren topik yang selalu bermasalahkan. Berbagai persoalan mengenai pendidikan terus mengemuka, mulai dari persoalan UN, pendidikan karakter yang luntur, guru yang tidak berkualitas, sehingga pergantian kurikulum dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, yang pada akhirnya kurikulumnya yang dianggap bermasalah. Pancasila mempunyai fungsi integratif yang menjamin kesatuan negara bangsa Indonesia yang pluralistik. Tidaklah berlebihan jika Pancasila menjadi salah satu keguban dunia luar terhadap Indonesia tersendiri, karena Pancasila memiliki fungsi menyatukan masyarakat dan wilayah yang begitu luas, dengan berbagai latar belakang suku, budaya, bangsa, dan juga sangat luar biasa dari para pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur. Hampir tidak ada keraguan lagi, mayoritas bangsa Indonesia ini berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup masyarakat Indonesia yang plural tidak tergantikan. Pancasila yang akomodatif terhadap agama tidak dapat tergantikan oleh ideologi sekularisme yang tidak selalu bersahabat dengan agama. Oleh karena itu, pemulihan kembali kesadaran kolektif bangsa tentang posisi vital dan urgensi Pancasila dalam kehidupan negara Indonesia. Pancasila kembali menjadi rujukan dan panduan dalam pengambilan berbagai kebijakan dan langkah, mulai dalam kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan juga keadilan. Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidupnya sendiri yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digali dari bahasa Indonesia sendiri yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia. Masa yang dapat dipersamakan dengan lahirnya bangsa Indonesia yang memiliki wilayah seperti Indonesia merdeka saat ini adalah masa kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Pada masa itu, nilai-nilai ketuhanan seperti kepercayaan kepada Tuhan telah berkembang dan sikap toleransi juga telah lahir. Begitu pula nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila-sila yang lainnya. Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang, nilai-nilai Pancasila itu telah melalui proses pematangan, sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah mempelajari landasan pendidikan, kami menyadari bahwa kami sebagai mahasiswa yang merupakan agent of change menyadari bahwa pendidikan Pancasila akan membentuk karakter anak bangsa yang berkualitas sebagai bangsa Indonesia yang akan mencintai bangsanya dimanapun kami berada. Pendidikan Pancasila penting untuk dipahami sebagai upaya mempertahankan identitas diri bangsa Indonesia yang kian hilang. Apabila pendidikan Pancasila sudah tidak diterapkan oleh bangsa Indonesia sendiri, maka nilai praksis pendidikan pun akan hilang dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan menunjukkan sikap yang menghormati kebebasan beribadah agama lain. Lalu pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menunjukkan sikap membela kebenaran dan keadilan. Lalu pada sila ketiga, persatuan Indonesia dengan menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menunjukkan sikap mengedepankan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menunjukkan sikap menghargai karya orang lain. Tak terbayang bukan jika pendidikan Pancasila sudah tidak diterapkan lagi sebagai dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Akankah manusia masih bisa memanusiakan manusia? Dan apakah kehidupan masih mementingkan norma-norma dan etika? Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa yang membawa perubahan harus bisa menjaga Pancasila sebagai dasar pemikiran kita. Dan kita harus bisa menjadi pembawa perubahan bagi kehidupan yang lebih baik.
Mari tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia membutuhkanmu. Hidup mahasiswa. Hidup pendidikan. Hidup enak.